Uhikum jami'an bitatil Islam. Semoga Allah memulakan kita dengan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ya ayah bunda yang saya cintai, pembahasan tentang fitrah ini sekarang kelihatannya mencuat begitu ya, karena memang pandemik ini musibah segala macam itu datang dalam rangka Allah menegur kita, gitu ya, dalam rangka Allah ingin mengembalikan fitrah kita. Ya, jadi kalau hari ini kita merasa hidup kok jadi beban begitu ya. Ini sebenarnya karena memang Allah bekerja gitu ya. Huwal hayyul qayyum. Allah tegak berdiri dan tidak mengantuk, tidak tidur, sinatu wala naum. Jadi intervensi terus gitu ya. Maka nanti dalam pendidikan fitrah itu atau dalam kalau bicara tentang semesta atau kosmos itu ada 3 yang stabil ya. Pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, itu nggak akan berubah, maka kita harus bersandar kepadanya gitu ya. Kalau Ustaz Ariano nyebutnya kurikulum Allah begitu. Yang kedua adalah fitrah ya. Fitrah itu yang diinstal dalam diri kita sehingga kita bisa sebenarnya kalau fitrah itu baik, kita bisa membedakan mana baik dan mana buruk ya, jadi furqan nanti. Yang ketiga adalah kitabullah ya. Ini adalah sumber dari cara pandang kita tentang dunia gitu ya. Salah pandang tentang dunia tentunya salah semua tentang aktivitas kita. Gitu ya. Jadi Profesor Naqib Alatas, seorang pakar pemikir Islam di Malaysia itu mengatakan bahwa yang menyebabkan the loss of adab adalah karena confusing in knowledge ya, karena kebingungan masalah ilmu. Ilmu ini yang dimaksud dalam Islam adalah world view, ya, cara pandang kita tentang dunia yang bersumber dari wahyu gitu. Jadi ilmu ini juga mesti kita pahami, nanti ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ini. Teman-teman sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah pembahasan tentang hayatun thayyibah gitu ya. Ini saya mendengar kajian ini sudah agak lama gitu ya dari almarhum Dr. Azami gitu ya. Beliau belum lama wafat ya. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau membahas tentang hayatun thayyibah. Kenapa bahasan ini menjadi penting kata beliau? Karena memang di Al-Qur'an itu bahasan ini begitu sering diungkap gitu ya. Kata thayyib, thayyibin, thayyibat gitu ya. Thayyibah begitu ya. Itu banyak dikutip kata-kata itu dan dikaitkan dengan segala macam aspek kehidupan ya. Kalau masalah makanan hal dan thayyib gitu ya. Kalau masalah pernikahan nanti laki-laki baik untuk perempuan yang baik ya, perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Jadi kata ini juga dikaitkan juga dengan macam hal gitu ya, termasuk dengan misalnya akidah ya. Akidah itu dalam dalam Al-Qur'an disebut dengan sajaratut thayyibah kan. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti sajaratut thayyibah, pohon yang baik gitu. Jadi nanti kita akan bahas ini ya. Jadi kita mulai dari pembahasan ini. Saya izin untuk share materi ya biar nanti lebih enak diskusinya. Ini sebenarnya materi yang sering saya sampaikan gitu ya di dalam banyak forum gitu ya. Ini muatan fitrah kaya bundaan di masa pandemik gitu. Ini banyak pakar ya, termasuk juga di Sekolah Alam Bang Lino Novo mengatakan ini saatnya kembali ke fitrah begitu ya. Nah, fitrah itu sebenarnya kembali kepada hayatun thayyibah ya, bagaimana hidupan yang thayyibah. Kenapa bahasan thayyibah ini penting gitu ya? Karena pertama diulang-ulang dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi kata ini banyak sekali dan saya belum sempat mencari referensinya. Ada berapa kata yang terkait dengan kata thayyibah ini gitu ya. Terus yang kedua realitas kekinian ya. Jadi hari ini kita hidup dalam suasana memang jauh dari hayatun thayyibah gitu ya. Pola makan sejak dari fitrah jasmani itu udah kacau gitu ya. Pola makan, pola gerak, pola tidur dan seterusnya begitu ya. Sama termasuk Ramadan ini kan. Ini Ramadan itu kan sebenarnya dalam rangka agar manusia itu kembali ke fitrah gitu kan. Ya, makanya kalau buka puasa itu ketika perut kosong itu berbukalah dengan yang manis gitu kan. Nah, manis ini sebenarnya bukan manis sweetener gitu ya, bukan sirup. Itu kalau di hadisnya itu manis buahan segar ya, rutop, kurma basah, kalau nggak ada kurma kering. Nah, kita kadang-kadang buka nggak pakai buahan gitu ya, bukanya pakai gorengan gitu ya. Jadi secara kehidupan kita sebenarnya sudah sangat jauh dari kehidupan yang baik gitu ya, dari hayatun thayyibah. Maka kemudian gitu ya, tubuh kita ini jadi rentan gitu ya. Maka ketika Allah kirim virus pandemik ini ya berguguranlah kita begitu ya. Ini baru bicara fitrah jasmani. Nanti belum lagi ketika bicara fitrah yang lain ya, fitrah kaya bundaan ya. Berapa banyak rumah-rumah yang gaduh gara-gara ayah bunda harus menemani anak-anaknya belajar di rumah gitu ya. Sepakat nggak? Gaduh itu. Anak-anak juga merasa tidak nyaman sama orang tuanya gitu ya. Ini ada masalah apa? Masalah di fitrah kaya bundaan atau masalah fitrah anak atau masalah fitrah pendidikan itu sendiri. Kan pendidikan ada fitrahnya gitu ya. Jadi pendidikan itu ada pendidikan yang memang tanggung jawab orang tua, ada pendidikan yang tanggung jawab komunitas, ada pendidikan tanggung jawab sekolah gitu ya. Ini jangan-jangan juga secara fitri ini pendidikan juga tidak difahami dengan baik gitu ya. Nah, ini saya akan bahas pelan-pelan ya.
Jadi secara real kekinian ya, kita sadari bahwa hari ini, pandemik ini muncul memang karena teguran Allah. Jadi betul tuh doa seorang ustadz itu. Allahumma inna hadza mardha, ini adalah wabah penyakit ini adalah jundu ya, tentara min junudik, dari tentara Engkau ya Allah. Begitu ya. Nah, ini masalah masalah yang sering kita bahas ya tentunya. Kita teman-teman yang belajar fitrah dari awal tentunya paham ya bahwa banyak anak-anak gagal didik hari ini gitu kan. Karena banyak tadi peran ayah bunda nggak muncul gitu ya. Nah, ketika kita Allah tegur dengan cara dikurung di rumah, alih-alih fitrah itu muncul malah jadi kacau gitu kan, gitu. Kalau orang-orang apa manajemen nyebutnya sekarang nanti akan hadir sebuah masa disebut new normal gitu ya. Jadi yang tadi sekarang ini serba baru jadi normal lagi. Karena manusia itu punya kemampuan adaptasi kan tentunya. Tapi dalam Islam sendiri perubahan itu tidak ada sebenarnya, yang adalah kembali ke fitrah gitu ya. Jadi kalau di barat itu kan perubahan itu dia mutlak. Dalam Islam enggak. Perubahan itu adalah minal fitrah ya ila kepada Allah begitu ya. Karena Allah sudah tetapkan benihnya dan sudah tetapkan ujungnya gitu ya. Maka saya menggambarkan hayatun thayyibah itu seperti pohon ya. Pohon yang benihnya itu sudah baik gitu ya. Dan nanti ujungnya adalah buah yang baik gitu ya. Jadi dalam konsep Islam itu perubahan sudah disiapkan awalnya dan disiapkan akhirnya. Tinggal diproses apa enggak gitu ya. Nah, ini proses inilah nanti kemudian tugas kita di sana ya, yang Allah akan lihat nanti linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang menumbuhkan fitrahnya sehingga mencapai seperti Allah maksud. Nah, kalau di barat itu enggak, perubahan itu ya perubahan sesuatu yang senantiasa baru begitu ya. Maka ada idiom di barat di Eropa, di Amerika itu semuanya berubah kecuali perubahan gitu ya. Karena mereka berpikir perubahan ini suatu yang mutlak gitu. Dalam Islam enggak. Perubahan ini sebuah proses menuju kesejatian. Ya. Jadi minal fitrah ila fitrah gitu ya, dari fitrahnya kepada fitrahnya, dari fitrah benihnya kepada fitrah akhir akhir hayatnya begitu ya. Kalau Ibnu Khaldun nyebutnya minal fitrah ila dauril haduriyah, dari fitrah kepada peran peradaban. Sama kayak pohon ya. Dari benihnya kemudian sampai perannya. Peran pohon itu apa sih? Yang puncaknya adalah buahnya kan. Dengan buah inilah dia kemudian menebarkan rahmat ya. Kalau di Quran sebutnya tu'ti ukulha min kulli hin ya. Allah berikan buah itu setiap musim begitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ya, karena fitrah itu tidak tumbuh di ayah bunda, juga termasuk di anak-anak, maka muncul yang disebut gagal didik. Kalau saya lebih concern kepada pertama orang tua tidak paham tentang konsep fitrah, yang kedua fitrah ayah bundanya berantakan. Kalau fitrah anak sebenarnya baik kan ya, karena saya kali dalam keadaan fitrah gitu ya. Kalau hari ini ada anak yang salah gaul, itu berarti salah asuh, sepakat ya. Jadi kalau di konsep fitrah itu nggak ada cerita anak yang salah gaul, yang ada salah asuh, salah didik dan seterusnya. Anak-anak yang fitrahnya tumbuh dengan baik itu seperti ikan hidup di laut kan, ya teman-teman sekalian, itu ikan hidup di laut tahu ya, bertahun-tahun berenang di samudra nggak jadi asin badannya ya kan. Tapi fitrah yang nggak tumbuh itu seperti ikan mati, cukup beberapa hari di air garam jadi ikan asin ya, sepakat ya. Nah itulah yang kemudian Allah kita yakin betul bahwa ketika kita dihadirkan ke dunia, ya kita tidak seperti pendapat John Locke ya, kita tuh kosongan gitu ya. Ada lagi pendapat dari evolusi Darwin bahwa kita tuh dari binatang misalnya. Jadi kita ini binatang yang berpikir gitu ya. Hawayatun natik gitu ya. Jadi binatang yang bisa berpikir begitu. Nah, atau tidak juga seperti pendapat Yahudi dan Nasrani misalnya, kita ini ada manusia yang anak Tuhan gitu ya, ada nitis Tuhan dalam diri kita, jadi children of God, itu juga nggak dikenal dalam Islam ya, gitu. Jadi Islam itu memang ada sifat yang mirip Tuhan dalam diri manusia, yang itu jadi bekal bagi manusia, tapi bukan sifat Tuhan, itu adalah fitrah, gitu ya. Ada mirip-mirip memang, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, seolah-olah itu kita punya sifat seperti Tuhan yang suka sayang, karena roh Allah ditiupkan. Tapi khasnya berbeda gitu ya, itu manusia. Mencintai Allah mencintai, yang maha mencintai. Kita juga mencintai, tapi cinta kita beda tentunya kan, gitu ya. Jadi agak berbeda nih antara jadi fitrah itu nanti menghantam berapa cara berpikir manusia tentang manusia itu sendiri gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa case ya yang sudah kita tahu ya, narkoba gitu ya, terus kemudian seks bebas ya. Dan ini udah jadi makanan sehari-hari lah. Ya, belum lama saya dapat kabar saya nggak lihat videonya ya, ada katanya seorang penghafal Quran yang ditangkap karena kriminal gitu. Saya nggak kaget sih gitu ya, nggak kaget, tapi miris begitu ya, karena nanti ada perbedaan antara mengajarkan agama dengan mendidik akidah, itu dua hal yang berbeda. Gitu. Hal ini kita temukan banyak orang beragama tapi tidak berakidah, karena tadi kita nggak paham tentang konsep pendidikan, ya fitrah pendidikan maupun pendidikan fitrah. Gitu. Oke. Nah, nanti di level keluarga
juga ada nih, mohon maaf nih kok. Oke, nah ini nanti efeknya ke rumah tangga juga kan, perceraian, ya seperti saya sering bahas, perceraian itu hari ini di Indonesia sudah sampai angka mengerikan gitu ya. 395.000 kasus per tahun di tahun 2019, itu kurang lebih 50 keluarga bercerai. Nah, akibatnya apa? Anak-anak cedera gitu ya, fitrahnya cedera. Walaupun fitrah itu sendiri tidak akan berubah, tapi tersimpangkan. Cuma orang nyebutnya fitrah cedera. Fitrah itu nggak cedera, cuma tertutup, tidak tumbuh atau tersimpangkan begitu. Nah, ini yang sering terjadi ya. Saya kemarin baca di beberapa literatur tentang keluarga dan peradaban ya, family and civilization. Itu arus-arus pemikiran yang berlangsung sekarang adalah keluarga itu adalah kumpulan orang-orang ya yang yang saling menjalin komunikasi kemudian mencapai cita-cita bersama gitu. Cukup cuma setitik itu gitu keluarga. Dan disebut cita-cita itu adalah hal sifatnya materi gitu ya. Makanya kalau kita saksikan keluarga itu rapuh ya karena itu suami istri bekerja, anak ditinggal begitu ya. Terus kemudian ya Ya, peran mendidik itu betul. diserahkan ke sekolah sepenuhnya begitu ya. Dan hari ini sekolah juga kewalahan kan. Banyak sekolah itu menjerit gitu karena sekolahnya dijadikan bengkel gitu ya. Orang tua tuh yang penting udah bayar ya sudah begitu. Ini akhirnya kemudian jadi kacau balau gitu ya, jadi kacau balau. Nanti kita akan bahas nih ya, ada peran-peran yang harus berbagi dengan sekolah gitu ya, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Gitu ya. Jadi seru juga tuh. Ya, tingkat perceraian terus terang aja mungkin perceraian juga meningkat juga ya karena eh, karena sering berada di rumah gitu ya. Jadi friksi makin kuat gitu. Saya kemarin ketemu dengan pasangan yang sudah minta coaching dengan saya, minta coaching sebenarnya anak-anaknya gitu ya. Karena pasangan ini sudah 37 tahun menikah tapi tiap hari cekcok. Seru ya. Saya nggak Hmm. kebayang tuh ya, saya aja nikah 27 tahun gitu ya, makin lama kita makin bijak kan, makin arif gitu ya, makin bisa, makin berpikir lebih bijak begitu kan, kata orang Arab dengan menjadi tua orang jadi bijak gitu ya, kalau makin tua makin nggak bijak ada yang salah dengan umurnya. Eee, jadi udah 30 tahun pernikahan, ternyata apa, suami istri ini sebenarnya banyak masalah dari sejak awal pernikahan gitu ya, terus kemudian masing-masing menyibukkan diri di karir, gitu kan, sibuk di karir, jadi seolah-olah masalah selesai. Ya jadi, saya melihat masalah-masalah itu Oh, gitu. tidak selesai sepanjang pernikahan gitu kan. Kenapa? Karena masing-masing tidak diselesaikan, cuma cari kesibukan ya, suaminya bekerja, istri bekerja, karir, tiba-tiba begitu pensiun kan ketemu lagi tuh di rumah ya, maka semua masalah yang selama ini terpendam itu keluar semua, gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi dalam pernikahan ya, banyak orang mencari solusi masalahnya dengan cara melarikan diri dari masalah gitu ya. Tidak mampu mengurai masalah atau tidak mau selesai masalahnya gitu ya, mau berpisah nggak mau, tapi terus tidak saling mencahayakan juga gitu ya. Nah ini kemudian jadi problem gitu ya. Kebayang kan udah 3 bulan menikah masih masih banyak masalah begitu. Nah ini makanya kita harus memperbaiki cara pandang kita tentang cinta, tentang bahagia gitu ya. Ini pernikahan itu kemudian menjadi goyang katanya cinta itu mulai pupus di tahun keempat. Percaya nggak? Jadi mulai cinta itu mulai tergerus ya, mulai jenuh dengan pasangan itu tahun keempat. Gitu, ini riset dari barat ya. Kemudian kalau dicocokkan dengan riset data statistik, ternyata perceraian terbesar itu terjadi pada tahun kelima pernikahan sama tahun ke-10 pernikahan. Gitu ya. Ini seolah-olah sinkron nih antara riset di barat, pendapat orang barat dengan riset di Indonesia. Gitu ya. Kalau saya melihat gini, fakta itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan kebenaran yang nyata juga kan, itu kan kesimpulan gitu ya. Misalnya di sebuah desa ada LGBT misalnya, ada lesbi, gay, transgender ya, ada homoseksual, terus ada orang normal, kalau begitu jenis kelamin 5 dong, itu kan fakta kan, gitu. Tapi fakta tidak menunjukkan kebenaran gitu kan. Bisa jadi fakta ini begitu adanya, tapi kesimpulannya bukan begitu ya. Kesimpulannya justru kalau ada 5 jenis kelamin, berarti ada yang salah dengan masyarakat itu kan, gitu. Rujukan yang benar apa? Kitabullah tentunya. Kita tadi ya, rujukan kita kalau mau hidup dengan bahagia itu 3 stabilitasnya itu, yaitu pertama Allah rujukannya, ya minta kepada Allah agar ditunjukkan kebenaran. Yang kedua adalah fitrah kita, sucikan jiwa kita agar fitrah itu bisa jadi furqan, pembeda. Yang ketiga adalah kitabullah gitu ya, sebagai panduan what view, cara pandang kita yang benar tentang segala sesuatu. Kalau Al-Quran bilang laki perempuan saja, nggak ada yang lain ya sudah. Kalau ada yang lebih dari itu salah berarti kan, selesai. Gitu ya, nggak usah jadi perdebatan begitu. Nah ini akhirnya jadi case ya, jadi kasus-kasus dalam pernikahan gitu ya dan seterusnya. Nah, akhirnya apa? Kalau sudah jadi kebosanan ya masalah udah. Gitu ya. Cinta bisa pupus, bisa aja kalau definisi cintanya tidak ajak, tidak kokoh. Nanti kita akan bahas ini ya. Hal-hal yang terkait dengan definisi itu kita strict betul gitu ya tentang fitro. Awalnya ya, ada tentang home education. Kenapa kita nggak nyebut homeschooling?
Karena ada kata schooling itu mengganggu itu. Ya. Jadi perbedaannya signifikan antara pendidikan dan pengajaran karena saya riset panjang, diskusi panjang dengan para pakar, dengan praktisi ya, bahwa ada perbedaan antara home education dan homeschooling gitu ya. Bahkan ada pendapat anak-anak yang well schooled, tersekolahkan dengan baik, belum tentu well educated kan. Itu sudah diakui secara internasional gitu ya. Maka kita definisinya kenapa home education bukan homeschooling waktu itu. Gitu ya. Terus kemudian kalau home education kan anak mau sekolah, nggak sekolah, unschooling, homeschooling, nggak ada masalah. Yang penting kurikulum di tangan orang tua gitu kan. Tanggung jawab orang tua. Fitrah itu tanggung jawab orang tua. Oke ya, nah ini cinta abadi nih katanya. Ini dapat dari Profesor Naqib Alatas ya. Ini sebenarnya definisi tentang kebahagiaan, tapi saya coba sesuaikan dengan perspektif cinta. Gitu. Jadi cinta itu bukan sekedar rasa suka, rasa senang, ya yang akan berakhir segera ketika pikiran, perasaan, tubuh mengalami kepuasan. Bukan itu. Jadi enjoy itu, easy itu bukan nggak selalu abadi gitu ya. Maka cinta itu adalah kepastian dan keyakinan ya akan suatu kebenaran. Ya, ini berarti udah bicara tentang dari makna hidup gitu ya, dari dalam jiwa ya, tentang stabilitas. Bahwa itulah cinta ilahi gitu. Nah ini kadang-kadang di pernikahan tidak difahami dengan benar. Kemudian ya selain meyakini bahwa itu adalah sebuah kepastian gitu ya, maka juga perlu untuk tindakan untuk memenuhi kepastian itu. Nah, jadi ada unsur dinamika. Ya. Maka dalam pendidikan itu ada stabilitas, ada dinamika kan. Stabilitasnya tadi balik lagi 3 ya, fitrah, kitabullah gitu ya, sama Allah itu ini stabilitasnya. Dinamikanya apa? Ya ada metodologi, ada proses gitu ya, ada home education, ada community based education gitu ya, ada emisol, itu adalah proses gitu ya. Itu bisa dinamis, bisa berubah sesuai dengan konteks. Termasuk juga daerah dan tempat ya, tempat dan waktu ya. Di Riau dengan di Jawa tentu beda ya, ada konteks tempat. Ada konteks waktu, kita dengan anak kita tentunya ada konteks zaman yang membedakan. Jadi ada yang stabil, ada yang dinamis ya. Ini berlaku pada semua hal, termasuk rumah tangga, termasuk definisi cinta gitu. Kalau cinta cuma diartikan sekedar rasa suka, itu nggak stabil dia, ya kan nggak kokoh. Karena begitu tadi ya, tercapai semua kepuasan kesukaan itu, selesai semua. Ya, yang terjadi adalah tahun-tahun kebosanan ya, dan kehampaan gitu. Nah terus kemudian kalau cuma stabilitas nggak cukup gitu ya, dia harus dinamis. Maka kalau di istilah Islam itu ada yang sifatnya sawabit tetap kokoh, ada yang sifatnya mutaghayyirat ya bergerak gitu. Itu berlaku untuk semua hal. Atom, sejarah. Dalam sejarah juga ada hukum tetap, hukum bergerak dan seterusnya. Gitu ya teman sekalian, saya bahas ini lebih cepat aja biar nanti memudahkan kita. Jadi cinta itu ada cinta ilahi, ada cinta syahwati, ada cinta imani, ada cinta karena memang sebelum orang masuk ke praktek ya, maka tazkiyah nafs harus dikuatkan. Kalau saya coba merinci tazkiyah nafs itu jadi 5 hal. Muahadah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah. Ya, ini nanti prakteknya jadi fitrah based life gitu ya. Bagaimana orang tua itu mendapat panduan untuk tazkiyah nafs tapi membumi tazkiyah nafs ya, bukan sekedar ritual ya, tapi sudah mewujud ya menjadi sesuatu yang praktis begitu. Nah ini gitu ya. Nah ini Rasulullah juga mengatakan bahagia itu katanya 4 kata Rasulullah. Ini contoh hadis yang menggambarkan bahwa stabilitas dan dinamika itu penting. Kata Rasulullah kebahagiaan itu 4 ya. Istri yang solihah, tetangga yang baik, ya, komunitas jamaah yang baik tentunya, tetangga yang baik. Yang ketiga adalah kendaraan yang cepat, yang keempat rumah yang luas. Gitu. Perhatikan baik-baik ya. 2 pertama yang disebut Rasulullah adalah stabilitas kan. Pasangan yang soleh, istri yang soleh, suami yang soleh itu unsur stabilitas, nggak bisa dirubah itu. Gitu ya. Yang kedua tetangga yang baik itu unsur stabilitas. Kalau 2 ini kacau, kacau semua kan. Simple. Tapi kendaraan yang cepat dan rumah yang luas ini relatif gitu ya, tergantung kebutuhan. Tapi penting nggak? Penting gitu ya. Tapi ini bicara nanti dinamika gitu ya. Sekuat-kuatnya cinta kalau rumahnya sempit bisa nggak cinta gitu ya. Sebaik kokoh-kokohnya cinta kalau nanti kemana-mana susah nggak ada kendaraan yang cepat juga jadi masalah. Tapi ini relatif gitu ya. Tergantung kebutuhan. Nah, jadi teman-teman ini contoh dari hadis Rasulullah tentang stability dan dinamika. Jadi saya mau bahas ini. Ini ada cinta Ibrahim dan Hajar ya. Ini cerita tadi saya sampaikan di subuh tadi, Muhammad dengan Khadijah. Ini pasangan-pasangan yang secara fitrah Masya Allah. Begitu. Kita bisa bayangkan ya, Rasulullah SAW dengan Khadijah misalnya, ini sejak Rasulullah menikah dengan Khadijah ya, sampai kemudian Rasulullah menjadi Nabi, ini kan belum ada panduan Islam. Ya, belum ada parenting kan. Kenapa Rasulullah itu jadi suami yang baik, ayah yang baik ya? Karena semata-mata fitrahnya tumbuh dengan baik, gitu kan? Kan belum ada risalah Islam belum turun ya, baru ada agama yang hanif gitu ya. Nah itu. Jadi ketika fitrah ini tumbuh nanti panduan kitabullah lebih masuk lagi. Apalagi kalau seperti kita ya, kalau fitrahnya dikuatkan, ditumbuhkan nanti ada kitabullah ketemu nih dahsyat gitu.
Gitu ya. Ini sekedar contoh aja saya cepetin. Ini screen saya yang coret-coret kok. Gitu ya. Jadi rasa cinta itu adalah ini bagian dari peran ayah bunda nanti ya, yaitu ayah itu a man of mission and vision. Ya, laki-laki yang punya misi dan visi yang ajak. Itulah yang terjadi di keluarga Ibrahim alaihissalam. Kenapa Bunda Hajar begitu mendukung perjuangan suaminya? Karena ajak misinya, ya, clear misinya, gitu ya. Kenapa Khadijah begitu mendukung perjuangan suaminya? Karena clear misinya. Dan laki-laki yang didukung oleh istri yang setia sepenuh hati dengan segala kecintaan misinya, cintanya tak bertepi, gitu kan? Ini bagian dari nanti peran kayak Bunda yang pertama ya, yaitu ayah a man of mission and vision. Kalau Bunda itu a person of love and sincerity. Jadi kita coba lewat ini dulu. Nah, ini yang hilang hari ini ya, teman-teman sekalian, yang hilang hari ini dalam dalam kehidupan rumah tangga kita gitu ya. Misi keluarga nggak ada gitu ya. Termasuk nanti kurikulum ya, kurikulum pendidikan di rumah, walaupun mungkin fondasinya fitrah based education begitu ya sebagai panduannya. Cuma nanti konteksnya harus dikontekskan dengan misi ayah. Ayah mau dibawa kemana anak-anaknya gitu, gitu kan? Kalau misi ayah seperti Pak Habibie misalnya, Habibie kan misinya tuh memakmurkan Indonesia kan. Dalam pidatonya beliau bilang, saya dan keluarga saya adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Ya, dulu, sekarang, dan masa depan. Kalau keluarga ini makmur, maka keluarga saya juga makmur. Gitu kan? Itu misi Pak Habibie, memakmurkan Indonesia. Solusinya apa? Industri strategis, ya, kapal terbang dan seterusnya. Maka Pak Habibie anak-anaknya sekolah tinggi kan? Karena biar melanjutkan perjuangan Pak Habibie gitu. Kalau Gen Halilintar gimana? Ya berbeda lagi kan, anaknya nggak sekolah. Kenapa? Karena misi Pak Hali itu mencetak melahirkan para pengusaha yang bertakwa katanya. Saya pernah sepanggung, saya tanya, oh gitu ya Pak? Iya gitu. Dan saya lihat Pak Hali itu biografinya dari sejak muda punya usaha di Margonda, Depok. Kemudian pernah bangkrut, ya itu bisnis saja terus. Ya. Kemudian dia bilang setiap habis sholat subuh tuh anak-anaknya di coaching bisnis. Nah ini sebenarnya ayah benar nih gitu ya. Antara apa yang diyakini, ya melahirkan para pengusaha yang bertakwa, dan apa yang dilakukan gitu ya. Yaitu coaching bisnis anak-anaknya, dan apa yang siapa dirinya itu coherence. Nah ini ayah benar nih gitu ya, coherence. Apa yang diyakini, apa yang dilakukan, dan siapa dirinya itu ketemu dalam sebuah titik perjuangan gitu ya. Ini terlepas dari keluarga Galintar kecintilan di YouTube ya. Ini saya cerita bahwa koherensi dalam sebuah pernikahan itu penting. Oke, nah ini kenapa Hayatun Thayyibah itu penting? Tadi di realitas kekinian kita menjauh dari Hayatun Thayyibah. Yang ketiga, Al-Quran itu merinci setiap aspek ya kehidupan dalam perspektif kata Thayyibah, kata Thayyib, Thayyibah, Thayyibat gitu ya. Sekarang kita lihat. Dalam spiritual life ya, Rasul menggambarkan bahwa kalimat thayyibah itu seperti sajaratut thayyibah. Jadi bicara thayyibah tapi dalam perspektif keimanan ya, dan dicontohkan seperti pohon gitu ya. Maka saya sering kaitkan fitrah itu dengan pohon. Kenapa? Fitrah itu kan benih gitu ya. Ada yang bertanya apa hubungannya antara fitrah ya dengan sajaratut thayyibah gitu, dengan hayatun thayyibah gitu ya. Banyak orang mengibaratkan fitrah itu sebagai benih. Karena makna fitrah juga salah satunya secara bahasa ya dia tulu muncul ya, atau retak gitu ya, atau pecah gitu. Itu sebenarnya seperti benih dia. Ya, atau para ulama menyebutnya innate goodness, kebaikan bawah itu seperti seed ya, seperti benih yang kemudian ditumbuhkan gitu ya. Dan fitrah itu sendiri, pokok dari fitrah itu adalah spiritual, keimanan. Itu pokoknya itu. Bakat semua itu menyertainya. Seksualitas semua menyertainya. Tapi inti dari bakat itu adalah keimanan, ya bukan yang lain-lain. Yang lain itu pelengkap, pendukung gitu ya. Intinya adalah spiritual. Kalau Profesor Muhammad Yasin menyebutnya sifat dasar spiritual. Jadi terkait dengan tauhid, dengan akidah, dengan keimanan itu fitrah, gitu ya. Nah, ini terkait spiritual life. Kemudian family life ya. Ini juga dikaitkan dengan kata toyiban ya. Watoyibatu litoyibina, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik gitu ya. Watoyibuna, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Lawannya khobithat ya. Wal khobithatu lil khobithina. Perempuan keji untuk laki-laki keji dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran ini menempelkan juga kata taib ini dalam kehidupan family life. Gitu ya. Jadi kita penting memilih pasangan yang sama-sama toib gitu ya. Bukan bang toib ya, kalau jarang pulang gitu. Nah, health life juga sama ya, kesehatan dalam hidup juga sama. Dikaitkan dengan makanan, kan ini masalah health life atau work life ya. Kalau cari nafkah ya yang halal dan toib, makan juga yang halal dan toib. Ini beberapa contoh ayat saja. Jadi terkait dengan kata toib, toib gitu ya, itu di macam-macam aspek. Maka saya kemudian yakin ya bahwa kata toibat itu, hayatun toibah itu menjadi dasar bagi seorang hidup di muka bumi gitu ya. Kalau di barat nyebutnya the good life gitu ya. Nah di barat sendiri kata the good life itu terjemahannya macam-macam ya. Kalau kita clear ya, good life itu ya hayatun toibah itu. Nah ini kata-kata yang khusus mengucapkan hayatun toibah, yaitu surat
An-Nahl ya, surat 16 ayat 97. Ini berlaku untuk laki dan perempuan ya. Barang siapa melakukan amal soleh ya dari laki dan perempuan ya, min dzakari au untha wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu, maka kami akan hidupkan jiwanya, kami munculkan gitu ya, hayatan thayyibatan, maka kami jadikan kehidupannya itu hayatan thayyibatan gitu ya. Jadi in a whole life, dalam kehidupan yang secara umum juga hayatan thayyibatan itu diberlaku begitu ya, dan ini berlaku untuk laki dan perempuan, artinya universal begitu. Satu lagi adalah terkait dengan community life. Nah, kalau keluarga-keluarga baik, ya, makanannya baik, semuanya baik, maka nanti akan lahirlah yang disebut dengan baldatun toyibatun warubun gofur gitu ya. Makanya gerakan home education, gerakan keluarga itu nanti ujungnya adalah peradaban. Sepakat ya? Berhentilah meratapi kebiadaban, berhentilah jadi kuli peradaban, jadilah arsitek peradaban gitu kan. Karena memang ya peradaban itu tegak dari rumah gitu ya. Kalau kita ingin pemimpin yang hebat ya, lahir di Indonesia, maka hebatkan anak-anak kita gitu ya, sehingga nanti muncul para leader-leader, baik lokal leader, nanti kemudian puncaknya adalah nation leader atau country leader begitu kan. Jadi ini sebuah sebuah konsep Al-Qur'an gitu ya. Khairul ummah itu nggak muncul begitu aja ya. Khairul ummah itu muncul dari kolektivitas ya, orang-orang yang khair ya, orang-orang yang baik pada sebuah generasi, kemudian muncullah pada puncaknya itu khairul ummah. Termasuk belum lama saya baca buku tentang kelahiran Salahuddin Ayyubi ya. Itu bukunya ditulis oleh seorang dokter, disertasinya Majid Kilani ya. Majid Irsan Kilani. Ini bukunya. Kita teman-teman mungkin pernah baca ya. Ini bukunya. Ini buku disertasi, penulisnya sudah meninggal berapa tahun yang lalu, barangkali begitu ya. Tahun lalu kalau nggak salah meninggal, wafat gitu. Dan ini luar biasa, beliau adalah pakar tarbiyah, pakar pendidikan, dan menganalisa kenapa sampai Salahuddin Ayyubi itu lahir gitu. Kalau kita lihat Salahuddin Ayyubi ya, seorang panglima perang yang hebat ya, bisa melakukan Yerusalem begitu ya, dengan pasukan yang luar biasa itu. Kita kadang-kadang kagum dengan Salahuddin Ayyubinya, tapi kita lupa melacak kok bisa lahir generasi Ayyubi. Ya, Kilani itu menyebutnya Salahuddin Ayyubi itu bukan seseorang ya. Dia memang seseorang, tapi dia bukan sendirian. Nggak mungkin dong dia ke Yerusalem sendirian sama pasukannya lalu menang, lalu pulang, yang lain duduk-duduk, nggak mungkin ya. Jadi Ayyubi itu menurut dia adalah puncak dari orang-orang hebat pada setiap bidang yang lahir pada zaman itu. Maka muncullah Al-Ayyubi, Salahuddin Ayyubi. Sejak kapan generasi ini muncul? Setelah dilacak ternyata 50 tahun kemudian telah dipersiapkan oleh Imam Ghazali gitu ya. Jadi semua orang-orang hebat di masa itu bersanad kepada Imam Ghazali, Nuruddin Zanki dan Imam Ghazali, termasuk Abdul Qadir Jailani begitu ya. Masya Allah itu. Jadi teman-teman sekalian, kita nggak bisa berpasrah tangan hari ini gitu ya. Mari kita mulai bangun peradaban. Jangan nunggu pemimpin dari langit gitu ya. Pemimpin itu dari rumah-rumah kita gitu ya. Maka kuatkan peran kita ini. Barangkali pandemi ini jadi pelajaran berharga buat kita untuk ayo teman-teman ya, kuatkan fitrah kaya bundaan. Lahirkan para leader-leader dari rumah Anda, maka nanti muncul leader terbaik untuk bangsa ini. Sepakat ya? Itu misi hidup saya gitu ya, bagaimana mendidik keluarga ini bisa melahirkan leader jadi agen perubahan peradaban gitu ya. Karena saya yakin betul peradaban ini tergantung dari secara kolektif ya, orang-orang hebat yang lahir pada sebuah generasi. Dan orang-orang hebat ini lahir dari mana? Dari rumah-rumah kita. Sepakat? Ya, kalau dari rumah-rumah kita hanya melahirkan anak-anak yang gagal didik, gagal asuh, ya, cuma punya ijazah sampai S3, cuma hafal Quran tapi tidak punya giro, what for, buat apa begitu ya. Termasuk anak-anak yang gagal dewasa gitu ya. Nah ini maka jadi kerja kita bersama ya, tentunya nggak bisa kita sendirian. Kita harus banyak mengajak orang-orang di sekitar kita untuk ayo bangkit gitu ya. Gitu. Maka setelah Hebat Community saya juga ikut bikin gerakan Fitrah World Movement, bukan community movement gerakannya. Agar dari keluarga ini bergerak ya, bukan hanya kedaulatan dalam pendidikan, juga kedaulatan dalam yang lain, ekonomi, politik, ya, termasuk pangan, energi. Kita harus berdaulat. Bukan berarti pengen bikin negara gitu ya, enggak. Justru dengan keluarga kuat, komunitas berdaulat, ya, negara juga berdaulat. Sepakat nggak? Gitu ya. Ya, kalau zaman dulu orang curiga kalau komunitas menguat nanti dia memisahkan diri. Kalau sekarang nggak mungkin, karena orang mikir ulang kalau memisahkan diri. Nanti kayak timur-timur ya, susah akhirnya. Orang sekarang berpikir ya terlalu capek energinya kalau misalkan diri. Mari kita sama-sama menguatkan kekuatan kita gitu ya, sehingga nanti bangsa ini menjadi kuat secara kolektif. Gitu. Kesadaran itu sudah muncul di mana-mana. Jadi teman-teman sekalian, ya kenapa Hayatun Thayyibah itu penting kajian ini dan dikaitkan dengan fitrah, karena memang fitrah itu benih bagi kehidupan, gitu ya. Nah ini gambarnya nih.
kaitan antara fitrah dengan hayatun thayyibah. Jadi fitrah itu adalah benih yang baik, apabila dirawat dengan sungguh-sungguh maka kelak menjadi pohon yang baik. Sepakat ya? Jadi pohon kehidupan yang akarnya menghujam ke tanah akidahnya, yang batangnya menjulang ke langit dan daunnya nimbun menaungi siapapun dan buahnya menebar manfaat dan rahmat. Yang disebut dengan Darul Hadariyah, peran peradaban adalah buah kan kalau dia skalanya pohon. Kalau skala manusia itu apa? Ya tugas sebagai Khalifatullah fil ard itu yang tadi Pak Gantara sebutkan gitu ya. Khalifah versi apa mau kita jalankan gitu ya. Peran peradaban apa yang mau kita jemput ya. Nanti jadi peran peradaban keluarga gitu. Nah, teman sekalian, nah ini kan ada jadi punten ya, kecepatan jadinya itu. Nah, ini kalau digambarkan jadi fitrah itu dia benih kan, ya, dia benih, maka dia conception gitu ya. Konsep ini bukan teori ya, konsep ini dia makna ya, benih yang bermakna, yang menyimpan semua DNA tumbuhnya gitu ya. Maka dicarikan tanah yang tepat. Nanti tumbuh jadi akar, batang, dan daun gitu kan. Nah itu adalah good life. Puncak dari good life adalah eksistensi, disebut dengan buah atau bunga gitu ya. Jadi pas betul ya Allah kasih perumpamaan sajaratut thayyibah itu dalam dengan hayatun thayyibah itu. Ya kalau kita kaitkan dengan fitrah ini dahsyat begitu ya. Nah ini maka nanti konsep pendidikan kita seperti ini gitu ya. Bagaimana anak-anak kita tumbuh ya, tapi harus perlu apa yang kalau pohon itu perlu apa? Perlu matahari kan. Nah, perlu hidayah gitu. Nah, matahari itulah kalau kita tuh kitabullah yang memandu. Ya maka ada seorang ulama menyebutnya Allah adalah murabi bukan kita. Allah lah murabi sejati bagi anak-anak kita dan diri kita. Karena Allah lah sang pencipta, Allah lah al-khaliq sang pencipta yang telah menciptakan fitrah itu dan bakat-bakat katanya. Dan Allah Jualla telah menyediakan jalan bagi fitrah itu untuk tumbuh berkembang sempurna. Gitu ya. Maka dan Allah Jualla yang telah menetapkan syariat untuk memandu fitrah itu agar tumbuh indah, berkembang dan berbahagia. Maka katanya Pak ya, Bunda, para pendidik, just follow the fitrah. Ikut aja fitrah itu. Ya, jangan lebay, jangan lalai. Nanti karena musuh fitrah itu lebay dan lalai. Ya, maka dia akan padahal dengan kitabullah maka akan tumbuh paripurna, gitu ya. Nah, itu yang disebut insan kamil ya, manusia yang tumbuh paripurna gitu ya. Atau dalam konsep lain disebut manusia robani karena selalu berorientasi ke langit. Robaniyin gitu. Nah, itu teman sekalian, jadi ini konsep fitrah dengan ya. Nah, ini harus saya gambarkan seperti ini. Gitu ya. Nah ini yang kalau di sebelah kirinya itu yang lingkaran yang terluar itu adalah buahnya. Lingkaran yang tengah itu adalah kehidupan yang baik, yang paling dalam itu benihnya fitrah. Gitu. Jadi saya gambarkan dalam bentuk lingkaran untuk memudahkan nanti dalam proses kita pemetaan dan seterusnya gitu ya. Gitu. Saya teruskan ya. Ini kok nggak jalan. Nah itu kalau teman-teman lihat fitrah itu 8 kan yang sudah kita pelajari ya. Ada fitrah iman gitu ya. Fitrah iman ini kalau tumbuh jadi spiritual life dia, ya kan? Jadi kehidupan spiritual atau fight life dan kehidupan dalam keimanan. Kalau tumbuh lagi jadi buah, buahnya apa? Change maker. Change maker ini bahasa lain dari daiyah ya, menyeru kebenaran. Kenapa saya tulis change maker ya? Karena iman itu diukur dari seberapa kita mampu melakukan perubahan. Itu kan waman ro'a mungkaron. Barang siapa lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka dia harus merubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati kalau nggak mampu, fabilisani. Ya, dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan hatinya. Wahya ada full iman itu selama-lamanya iman. Jadi ukuran iman itu adalah mampu nggak membuat perubahan. Itu iman gitu ya. Apa cuman di lisan, maki-maki doang gitu ya. Apa cuma di hati yang gerundel gitu ya. Iman itu harus diwujudkan. Itulah kenapa orang yang beriman itu, Luqman nasihatnya anaknya ya, wahai anakku, sampaikanlah kebenaran gitu ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Terus mengatakan fasbir ma'a man asobak, sabarlah kamu terhadap apa yang menimpa kamu, gitu kan. Jadi nggak mungkin diuji gitu ya, iman itu diuji kalau kita tidak berdakwah, sepakat nggak? Gitu ya. Maka iman itu ukurannya adalah apa yang mau kita rubah, gitu ya. Maka nanti dalam peran ayah bunda, pendidikan iman itu nanti sampai ke titik itu, sampai ke titik bagaimana anak kita punya giroh untuk menolong umat, melakukan perubahan gitu ya. Jadi change maker. Ya, bukan cuma sekedar dapat ijazah gitu ya, atau sekedar bakatnya tumbuh cari kerjaan, bukan. Apa yang mau dia rubah dari masyarakat yang Allah ridho, begitu kan? Nah, itu pendidikan iman. Jadi orientasi nanti jadi peran peradaban dalam sisi perspektif keimanan itu change maker, gitu ya. Jadi harus sampai titik itu, gitu ya. Termasuk nanti peran ayah secara spesifik, ayah itu kan tadi a man of mission and vision, gitu ya. Man of mission and vision itu orang yang punya misi, dan misi itu adalah change maker gitu ya. Dan anak-anak itu akan mudah menjemput peran change maker-nya kalau ayahnya itu clear misinya. Ya kan nggak mungkin anak-anak kamu jadi change maker ya, nak ayah apa tuh?
Yang diperjuangkan apa? Nggak ada, nggak bisa kan gitu. Karena mindset kita kebanyakan hari ini ya masih itu nyekolahin anak itu biar dia biar dia ini Fitrah 8 ya. Kok jadi bolak-balik ke sini. Ya, oke. Nah itu. Nah jadi mindset orang sekarang nyekolahin anak kan karena apa? Karena ijazah, karena biar pintar gitu kan dan seterusnya. Bukan itu. Ada seorang ibu yang banyak jadi rujukan gitu ya. Mungkin sekarang udah berubah kali ya mudah-mudahan. Tapi ini mewakili mindset banyak ibu-ibu ya. Nah, ibu ini bilang gini di Facebook ya, itu sekitar 6-7 tahun yang lalu lah ya, bilang begini, Alhamdulillah anak saya yang hafiz Quran, bagus ya, luar biasa ibu yang bisa menghafizkan anaknya jadi hafiz Quran. Alhamdulillah saya hafiz Quran, sudah tamat dari PTN, gitu ya, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Masalah nggak? Hafiz Quran, tamat PTN, mohon doanya agar segera diterima bekerja. Ini kan, ini mindset banyak orang tua hari ini kan. Kalau anaknya sudah kuliah ya kerja lah, mau ngapain gitu kan. Nah, tapi bukan itu kan harusnya. Harusnya dia mendoakan anaknya menjadi change maker. Kalau doanya begini kan lebih bagus ya. Anak saya yang hafiz Quran sudah tamat dari perguruan tinggi negeri, mohon doanya. Sekarang sedang berintis dakwah di Wamena dengan energi terbarukan. Sekarang sedang ada di perbatasan Riau gitu ya untuk membangun desa madani bersama warga setempat misalnya begitu ya. Sekarang ada di perusahaan multinasional, dalam berapa tahun dia akan kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Nah, itu namanya on mission. Ya, ada misi yang diperjuangkan walaupun harus belok-belok dulu ya. Kerja dulu di perusahaan asing atau apa, tapi ada yang mau diperjuangkan dari jiwanya itu akan diperjuangkan sampai akhir. Sama kayak Pak Habibie kan. Habibie kan pernah kerja di Jerman, tapi hatinya tuh Indonesia gitu kan, merah putih dia. Bagaimana memakmurkan bangsa Indonesia dengan industri strategis. Kapal terbang itu solusi saja, bukan buat dirinya, buat Indonesia kan. Maka kapal terbang Pak Habibie itu Indonesia banget kan. Ya, karena bukan buat dirinya, tapi untuk memakmurkan Indonesia. Ini teman-teman sekalian, nah ini mission of life ya. Maka nanti kalau kita merancang misi hidup itu harus meliputi 8 ini. Yang kemarin ada seorang ibu, Bu siapa ya, saya nggak sebut namanya ya, dari Riau kalau nggak salah dia bilang, suami saya tuh dia dakwah sosialnya keren gitu ya, tapi masalah anak cuek katanya. Nah ini kalau kita lihat sini ya, Fitra Iman tuh dia change maker ya, ini dakwah, ya. Maka dakwah itu segalanya. Ya maka dalam kalau buat misi keluarga atau misi personal ya, yang paling atas tuh dakwah. Apa yang mau kita rubah dari masyarakat? Apa yang menggebu dalam jiwa kita untuk melakukan perubahan? Termasuk nanti misi keluarga juga sana. Apa yang keluarga kita mau lakukan untuk umat? Jadi bukan berpikir kita, tapi berpikir umat. Loh, kalau kita belum beres gimana, Ustaz? Nah, kalau belum beres itu ya, itu strategi. Ya, berpikirnya yang besar, tapi nanti mulai dari dalam tentunya kan. Apa yang mau kita perbaiki agar kita bisa mencapai misi besar itu? Bukan visi ya, misi, tugas. Kalau visi biasanya capaian-capaian yang sifatnya duniawi gitu ya, yang sifatnya nampak. Kalau ini kan misi ya, misi itu dia lebih apa yang mau diperjuangkan sih sampai akhir, yang merekatkan cinta ayah bunda, yang membuat anak-anak mau berjuang bersama, yang membuat nanti 3 paket Bani Adam itu kita dapatkan ketika kita mati ya. Kan kata Rasulullah kalau Bani Adam mati itu wafat ya, maka terputus amalnya kan, kecuali 3 hal. Anak yang soleh yang mendoakan, amal jariah, ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita dapat ini kalau kita punya misi perjuangan gitu kan, ada yang kita wariskan. Bukan harta, tapi perjuangan yang kita wariskan. Maka nanti konsep pendidikan parenting dalam Islam sebenarnya regeneration parenting gitu ya. Anak-anak melanjutkan perjuangan ayah ibu, bukan sekedar parenting-parentingan, tapi regeneration. Waladina amanu wa tabatum dzurriyyatahum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang diikuti anak dan keturunan dalam keimanan, kami akan sambungkan mereka. Ini surat Al-Tur ya, surat 52 ayat 21. Ya, itu clear tuh. Orang-orang yang beriman yang diikuti anak keturunannya dalam keimanan kami akan sambungkan. Jadi anak-anak kita bukan hanya anak biologis, tapi anak ideologis gitu ya. Dan anak ideologis itu bukan sekedar sama-sama beriman, tapi anak-anak yang melanjutkan perjuangan. Ya, karena tadi perjuangan itu kan iman ya, apa yang mau disuruh dari kebenaran. Nah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau suami kita sibuk di dakwah sosial, tapi di keluarga berantakan, segala macam berantakan, mungkin dia belum sadar. Ya nanti pada sebuah titik berantakan semua tuh. Gitu ya. Pernah dengar cerita kan di Bandung kalau tidak salah berapa tahun yang lalu ya ada seorang ibu membunuh anak-anaknya gitu ya. Itu padahal itu keluarga Islami ya, padahal suaminya itu aktivis dakwah, pengurus zakat, mohon maaf gitu ya. Tapi di rumah tangga dia nggak ajak jadi ayah, ya. Jadi nggak apa istrinya nggak nyaman, akhirnya depresi kemudian membunuh anak-anaknya. Karena kan jadi cerita sedih bukan, gitu ya. Jadi kalau maka kata Rasulullah yang terbaik di antara kalian itu yang paling baik pada keluarganya, gitu ya. Jadi saya sering bilang kalau Anda hebat dalam dakwah, hebat dalam bisnis, hebat dalam apapun, makin jauh sama keluarga Anda wrong direction, Anda salah jalan, gitu ya. Karena sepanjang sejarah laki-laki hebat itu, ya, termasuk para nabi, makin dia hebat, makin dia dekat sama anak dan istri. Sepakat nggak?
Sepakat ya, insya Allah begitu. Jadi contoh-contoh udah banyak gitu. Cuman lagi-lagi tadi ya mindset kita tentang apa, tentang dakwah barangkali juga masih berpikir dakwah itu ya keluar gitu. Betul dakwah itu keluar, tapi peran-perannya harus terintegrasi dalam konsep itu gitu ya. Gitu ya. Maka di sini nanti di Family Life ini ada namanya regeneration maker. Ini di yang warna merah ini. Nah, ini peran fitrah dalam membuat misi hidup ya. Kita regeneration maker. Nah, kan fungsi-fungsi pendidikan nanti harus terlibat dalam ini. Nanti kita akan bahas. Nah, ini peran ayah ya secara lengkap begitu di dalam konsep. Ini dari Ustadz Adriano Rusfi, tapi saya cluster berdasarkan fitrah ya, jadi saya buat menjadi 8. Gitu ya. Jadi main of mission and vision ini terkait dengan keimanan, gitu ya. Jadi ayah itu punya misi visi itu terkait dengan keimanan, bukan dengan yang lain dan seterusnya gitu ya. Nanti kita bahas cepetin aja. Nah ini saya coba ngasih gambaran ya. Nanti ini slide terakhir barangkali. Saya ingin coba teman-teman biar bisa melihat kaitan antara dimensi kehidupan, ya, dimensi peran ayah, dimensi peran bunda, sama efek dalam pendidikan. Ya, ini terkait dengan keimanan ya. Ini saya ambil contoh ini, fitrah iman misalnya. Fitrah iman itu kan, ya nanti akan tumbuh jadi kehidupan hayatun thayyibah. Jadi spiritual life ya, jadi kehidupan spiritual di keluarga begitu ya. Kemudian dimensi peran ayah terkait keimanan itu adalah a man of mission and vision. Sepakat ya? Tadi kita sebut change maker. Nah, jadi ayah itu harus jadi imam, harus jadi change maker ya. Maka istilahnya yang sebut ayah itu adalah fan the mission, show the mission, lead the mission. Ya. Ibaratnya imam sholat lah. Imam sholat tuh kalau nggak tahu kiblat gimana ceritanya gitu ya. Maka imam sholat itu kan yang menunjukkan arah kiblat, ya, yang memimpin sholat gitu ya, dan yang membuat narasi sholat itu, ya, doa-doanya begitu. Nah ini, terus kemudian peran bunda. Nah peran bunda yang terkait keimanan adalah a person of love and sincerity. Ya, ini peran bunda terkait keimanan. Tapi secara umum sama-sama change maker gitu ya. Tapi bunda nanti ada porsi mendukung ayah ya, karena secara adab ya dia harus tunduk pada misi suaminya, gitu kan. Nah kemudian efek dalam pendidikan apa gitu ya. Ini saya nggak terlalu terlihat. Efek dalam pendidikan nanti kita lihat ya. Ayah itu nanti pembentuk fikroh ya. Kalau bunda tuh pembentuk hati ya, wadah daripada daripada fikr. Jadi ayah itu kan laki-laki ya. Dia bicara hitam putih, ya, bicara iya tidak. Nah, ayah itu nanti bicara tentang fikroh. Kalau bunda tentang bagaimana menumbuhkan kesetiaan, kecintaan gitu ya. Itu sisi bunda begitu. Oke. Nah, oke fitrah keimanan kita lihat nih ya. Kalau secara spiritual, secara keimanan itu mengalami tumbuh dengan baik ya, good spiritual life atau antusias dalam beribadah dan berdakwah, nanti efek kemana? Efeknya nanti pasti ke peran ayah, ya, gitu peran ayah, ya kan? Kalau rumah tangga itu secara ibadah dia konsisten, antusias, selalu bergerak gitu ya, mulai berdakwah, nanti makin kuat, nanti peran ayah itu akan tercapai ya. Jadi ayah itu nanti akan punya misi hidup yang ajak untuk menolong umat. Nah ini kalau dari spiritual life ya. Lalu kemudian ayah tadi akan mengalami apa yang disebut dengan koherensi tadi, konsistensi antara apa yang diyakini, apa yang dilakukan dan siapa dirinya itu koherens, gitu ya. Terus yang ketiga peran bunda nih. Nah kita lihat peran bunda. Nah tadi peran bunda apa? Setia dan cinta mendukung gitu ya. Nah maka nanti ini peran bunda ya terkait dengan spiritual life. Jadi kalau suasana atmosfer keluarga itu penuh keimanan begitu ya, nanti pada sebuah titik ayah akan menemukan misi hidupnya dengan ajak. Dan bunda itu jadi lebih tenang bunda itu. Kenapa? Jelas apa yang didukung ya. Karena perempuan itu kan gitu ya, dia lebih tenang ketika imamnya jelas kiblatnya gitu kan. Ya, ibaratnya kalau kapal terbang tuh istri itu co-pilot gitu. Kalau pilotnya tuh lupa rute penerbangan, galau nggak co-pilot? Galau. Teknik-teknik komunikasi sebagus apapun ya, tiap hari ikut teknik komunikasi lah. Karena yang bilang kalau rumah tangga harmoni perlu komunikasi, benar gitu ya. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama apa? Kejelasan mau menuju kemana. Sepakat? Kejelasan rute perjalanan, gitu kan? Sebagus apapun komunikasi pilot dan kopilot, kalau nggak jelas mau mendarat di mana atau rute penerbangan, atau tahu mau mendarat di mana tapi nggak tahu rutenya, wassalam ya, gitu ya, gaduh tiap hari. Nah kemudian nanti efek dalam pendidikan anak apa? Nah, ayah jadi role model, ya. Anak-anak tuh melihat iman ayah tuh bukan cuma ngomong, ayah tuh berjibaku memperjuangkan itu. Ya, misalnya ayah punya misi kayak Pak Bibi ya, menolong maupun Indonesia dengan kapal terbang. Anak-anak melihat kan, bapaknya tuh berjuang gitu ya, siang malam demi misinya untuk menolong bangsa ini. Itu jadi role model dia. Jadi iman bukan cuma perintah, instruksi, tapi role model ya, dicontohkan melalui tindakan ayahnya yang nyata dalam bentuk misi hidup. Nah, maka ini kaitan-kaitan antara kehidupan spiritual ya dengan peran ayah dari sisi keimanan, peran ibu dari sisi keimanan dengan efek pendidikan di rumah. Makanya kalau sekarang kita banyak nasihat tidak ampuh di rumah, ya jangan-jangan
anak-anak tidak melihat apa yang disebut dengan keimanan secara nyata gitu ya. Apalagi usia SD. Usia SD itu usia, apa ya, usia dunia nyata kan, dia usia ngebolang gitu ya, dia harus melihat wujud gitu. "Nak, berjuang Nak, demi agama Allah." Maksudnya apa, Bi? "Ya berjuang, kamu harus belajar yang rajin." "Maksudnya apa, Bi?" Gitu ya, nggak ada contoh gitu. Tapi kalau kita bisa bilang, coba lihat nih Abi ya, Abi ini berjuang memperjuangkan fitrah based education. Ya, siang malam Abi research, Abi belajar, ya Abi bikin komunitas gitu ya, Abi berbagi dengan umat gitu ya. Anak-anak akan melihat, oh iya ya, ayah saya benar itu ya. Jadi misi hidupnya tuh kelihatan. Itu dalam bentuk dakwah kepada umat, ajak gitu ya. Dia lihat Umi sama Abi itu berjibaku siang malam lakukan itu. Maka anak-anak jadi mudah untuk diingatkan gitu kan, sepakat ya? Jadi pendidikan keimanan itu bukan sekedar bagaimana membuat jatuh cinta pada Allah, itu bagus ya, membuat anak sadar untuk, tapi anak-anak perlu role model ya dalam hal ini ya, dan itu harus ada muncul dari ayah ibunya. Nah mudah-mudahan pandemik ini membuat kita makin sadar ya bahwa mendidik iman anak itu bukan sekedar contoh melakukannya ya atau membuat anak punya giroh, tapi juga contoh dalam mewujudkannya gitu ya dalam kehidupan nyata gitu. Nah terus kebalikannya gimana? Ya kalau bad spiritual life ya, kalau kehidupan spiritualnya buruk, ya misalnya ayahnya sholatnya robotik, mekanistik, ya ibunya ya agama jadi siraman rohani semata gitu ya. Maka yang terjadi apa? Ya tentunya pada sebuah titik ayah-ayah nggak jelas spiritual life-nya gitu, sholat aja males gitu. Gimana menemukan misi hidup, gimana mau menyeru kebenaran gitu ya. Nah biasanya nih ngalami ketidakjelasan misi hidup. Ya, atau ketidakutuhan. Dia punya misi hidup barangkali tadi dakwah sosial, tapi yang lainnya berantakan. Ini pernah terjadi juga di beberapa ustadz yang kondang gitu ya. Saya mohon maaf ya, saya ambil contoh Agim, ya. Ini bukan menjelekkan Agim, Agim sendiri cerita di YouTube. Dia bilang, "Saya dulu dakwah," katanya, di Geger Kalong gitu ya. Akhirnya kemudian mulai terkenal, harus sibuk dari TV ke TV kan. Anak istri ketekeleleran, katanya nggak keurus gitu. Akhirnya berubah tuh dari Darut Tauhid jadi Darut Duit kan. Jadi ulama sekelas Agim aja bisa menyimpang gitu ya. Padahal itu misi dakwah yang dakwah langsung ya, penceramah begitu ya atau untuk pemberdayaan umat begitu. Gimana kalau dakwah yang sifatnya tidak langsung terkait gitu ya, terkait dengan kehutanan, kelestarian, itu bisa dengan mudah kalau nggak utuh gitu ya. Maka penting nih, jadi ada orang yang nggak punya misi hidup atau punya misi hidup tapi tidak utuh dia, hanya misalnya dakwah saja, ya bakatnya nggak jelas, dengan keluarga nggak jelas gitu ya. Nanti ujungnya akan jadi obsesi pada dunia atau tidak koheren ya dalam perjuangan. Ini ayah biasanya terjadi ini. Akhirnya jadi obses gitu ya, yang dicapai ya yang penting, semua tercapai secara ekonomi gitu. Ekonomi penting, tapi jangan jadi tujuan gitu ya. Materi, kekayaan itu adalah efek dari kebaikan, dari manfaat, dan waktu itu efek dari apa? Dari peran peradaban yang kita jalankan kan, sepakat ya? Nah, Bunda gimana? Nah, kalau ayah nggak punya misi, Bunda udah pasti bingung, gitu kan? Dia makmum kan? Kalau imam nggak punya misi, makmumnya gimana? Galau, gitu ya. Co-pilotnya bingung, stres dia gitu ya, atau dia ambil take over peran ayah. Nah karena dia ambil peran ayah, oh dia bikin misi, bikin apa, maka tergerus keibuannya. Ya maka banyak hari ini ibu jadi pencemas, gampang marah, sumbunya pendek gitu ya. Itu kenapa? Karena para ayah membatasi dirinya hanya cari nafkah gitu ya. Akibatnya ibu take over peran-peran ayah, termasuk bikin misi itu ibu kadang-kadang. Ya bahkan sering ya. Akhirnya apa? Karena ketidakpastian itu, akhirnya ibu ambil peran ayah. Akhirnya ibu jadi keayahan. Efeknya kemana? Efeknya jelas ke anak-anak gitu kan. Ya fitrah yang tertukar segala macam ya, anak-anak kemudian tidak melihat contoh ya, apa sih yang disebut ikhlas itu, apa sih disebut berjuang itu, gitu ya. Ini umur saya sekarang udah 51 ya, saya bukan sempurna gitu ya, karena saya dulu nggak sempurna, saya banyak merenung ya, saya banyak melihat anak-anak saya ada yang kurang, ada yang nggak tumbuh gitu ya, ada yang tidak mencapai goals-nya gitu ya, maka saya coba menggali ini dan memperbaiki terus gitu ya. Maka Allah kasih lagi anak tuh, saya anak kelima gitu ya. Padahal tadi udah pengen stop aja, kasih kelima gitu ya. Saya ngomong istri, bisa terusin nggak sampai 10? Dia bilang udah 40 Bi umurnya gitu. Kalau masih bisa terus, saya terus tuh gitu ya. Gitu. Jadi jadi nampak gitu ya perbedaan tiap anak-anak itu berkaitan dengan pemahaman saya tentang konsep ini ya. Karena saya juga banyak belajar, banyak merenung gitu ya, banyak melihat gitu ya. Berapa anak saya tuh fokusnya di bakat saja. Dan saya lihat nggak cukup ya. Bakat itu nanti pada sebuah titik akan mengalami kejenuhan juga gitu ya. Iman saja juga nggak cukup ya, perlu bakat juga gitu ya. Iman saja, bakat saja nggak cukup, perlu seksualitas juga gitu ya. Nanti jadi melambai. Jadi 8 fitrah itu teman-teman sekalian harus tumbuh. Ini contoh dari fitrah iman ya untuk dimensi kehidupan, good life, dimensi peran ayah, dimensi peran bunda terkait dengan misi hidupnya juga efek dalam pendidikan. Jadi kita bisa perhatikan di matriks ini ya.
Kalau, kita sebagai orang tua ya, tidak coba merancang good life ya, atau merancang kehidupan yang baik, nanti tidak akan tercapai itu yang disebut dengan misi hidup, gitu ya. Nanti kemudian tidak akan tercapai juga kalau istri sifatnya follower ya, kalau imamnya oke, dia cepet ya upgrade, tapi kalau imamnya nggak oke, dia goyang biasanya istri. Nah, kita bisa saksikan di sini, ini contoh dari satu, sisi fitrah aja, satu dimensi fitrah iman, dimensi keimanan, nanti efeknya ke anak-anak, gitu ya. Nah gitu, itu fitrah iman. Nah, contoh yang kedua fitrah bakat. Nah, sama saya buat komparasi gini, gitu ya. Nah, ini dimensi kehidupan nih kan jadi apa, business life ya. Jadi kalau saya bakat itu menurut saya, itu dia dimensi, business life atau work life. Nggak bisa dibawa ke family life gitu ya, nggak bisa dibawa ke imanan karena ini bicara tentang kinerja. Kalau iman itu bicara tentang, apa, agility ya, tentang tauhid gitu ya, tentang keberanian. Maka orang-orang yang beriman itu kan Allah berikan keberanian kan, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatahu gitu ya, alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang beriman itu yang istiqomah itu Allah berikan mereka, keberanian ya, alla takhafu wa la tahzanu ya, Allah tanamkan itu rasa tidak takut dan tidak gentar gitu ya, tidak sedih termasuk gitu ya. Maka kalau bicara keberanian itu bicara, apa, fitrah iman. Kalau fitrah bakat ini bicara tentang kinerja ya, gitu kan, karena dikaitkan dengan amal. Surah 17:84 itu kan, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilati." Katakanlah ya Muhammad, setiap kalian beramal menurut bakat pembawaan masing-masing. Jadi nggak ngomong iman tuh, ngomong amal, ya ngomong kinerja. Ya maka disebut sakila ya kan. Jadi sakila terkait bakat. Dan bakat ini nggak cukup ya, maka bakat ini nanti harus diarahkan ke sabila. Maka di ayat berikutnya, "Farabukum a'lamu biman wahda sabila." Dan Roh pula yang paling tahu siapa yang paling benar jalannya. Nah, sabila itulah panggilan langit ya, misi hidup dalam keimanan, apa yang mau diperjuangkan untuk agama Allah. Kalau misi hidup itu bakat ya, nanti pada sebuah bakat itu penting ya, penting nanti sebagai tongkat musanya kalau saya nyebutnya gitu. Ya, sebagai tongkat musa untuk solusi bagi misi hidup. Ini penting gitu ya, bukan nggak penting. Kalau orang nggak bakatnya nggak tumbuh ya, berangkat ke medan perang, punya giro, itu ibaratnya berangkat ke medan perang lupa bawa pedang gitu ya. Tapi kalau bakatnya hebat, nggak punya giroh keimanan, itu ibaratnya apa? Orang jago main pedang, itu cuma di sirkus, kebayang nggak? Apa yang terjadi itu? Dia enjoy, easy, excellent, nyenengin orang, manfaat, manfaat, nyenengin orang kok, dapat duit iya. Tapi kalau cuma di sirkus, untuk apa gitu kan? Buat apa? Harus ada yang diperjuangkan. Maka Allah nyebut di surat 17:84 itu di ujung, "Farabukum a'lamu biman wahada sabila." Dan Rabbmu lah yang paling tahu siapa yang paling benar jalannya. Jadi ada unsur goibnya tuh, ada unsur tasawufnya di sana. Ada unsur maknawiyah. Gitu ya. Nah, ini bakal saya bahas. Bakat itu penting sebagai harus diasah juga gitu ya, sebagai tools, sebagai pedangnya. Gitu ya. Nah, ini kalau, secara kehidupan ya, bakat ini tumbuh, maka akan jadi konsisten dalam bekerja, berkarir ya, berbisnis, produktif lah. Kan bicara productivity ya, kinerja. Terus punya karya begitu ya. Jadi keluarga-keluarga yang bakatnya tumbuh ini pasti punya karya gitu ya. Cuma tadi ya, kalau nggak dikaitkan dengan keimanan, nanti cuma cari duit doang gitu kan, buat apa gitu kan. Maka di barat pun sekarang ya, coach-coach bisnis itu bilang, jangan pernah berpikir uang ya, tapi berpikirlah problem solving gitu ya, gitu kan. Walaupun mereka masih berpikir bakat juga, gitu ya, bukan berpikir langit ya, gitu. Saya ingin menjelaskan gini, apa yang bisa menjelaskan, tahu Robin Williams ya, orang yang komedian, berbakat, talented ya, sangat berbakat itu, kaya, nyenengin orang, followernya banyak, famous gitu ya, banyak sedekah, tapi matinya mana? Di lemari gantung diri. Kenapa? Karena bakat nggak cukup teman-teman ya. Pada sebuah titik orang mengalami kebosanan juga, gitu ya. Karena apa? Harus ada yang abadi gitu ya, ada yang abadi dan abadi itu disebut kepastian, suatu yang kebenaran mutlak ya atau kebenaran tertinggi. Tadi kita sebut dengan stabilitas itu. Ya, stabilitas itu kan 3 ya. Tadi Allah, fitrah, kitabullah gitu. Oke. Nah ini, secara ayah ya, maka ayah kalau dia secara bakatnya bagus ya, work life-nya bagus, maka dia bisa menunjukkan produktivitas ya. Dia bisa menunjukkan ihsanul amal di rumah ya. Bagaimana sih orang bekerja itu ihsan, karena dia profesional kan. Dia bisa jadi coach bisnis kalau dia memang, apa, businessman gitu ya, atau dia punya punya peran dalam apa, sebuah bidang. Dia bisa jadi coach ya, anak-anak biar bisa magang sama ayahnya langsung, itu jauh lebih bagus kalau bisa. Gitu ya. Nah, ini kemudian ibu gimana? Ibu memberi pendampingan moralitas dalam hal ini kan, karena bakat itu harus didukung oleh moralitas dan ibu yang memainkan moral ini, gitu ya. Karena, kalau cuma kinerja tanpa moralitas nanti kacau tuh ya, karena orang perlu attitude kan ya, perlu attitude dan seterusnya. Nah, ibu juga ikut memberikan karya dengan bakatnya dalam keluarga itu, karena bakat itu tumbuh rame-rame. Kalau nyebutnya mungkin keluarga ramah bakat gitu ya.
Tapi ramah bakat tanpa iman nanti akhirnya jadi apa, cuma cari uang gitu kan. Nah, efek dalam pendidikan apa? Kalau ayah yang jelas maka ayah mampu jadi role model. Ya kayak tadi Gen Halilintar kan, Pak Habibie itu jadi role model bagi anak-anaknya dalam profesinya, dalam memberikan solusi bagi umat. Kalau bakat ini nggak tumbuh, apa yang terjadi? Ya bad work life lah gitu ya. Ayah cuma cari uang, nunggu jabatan, galau gitu ya. Siapa di sini para ayah yang sering galau karena tidak cocok bakatnya dengan pekerjaannya? Gitu ya. Saya ada ibu ngeluh, suami saya tuh susah diajak parenting. Saya bilang para ayah yang sudah susah diajak parenting itu pasti ayah yang tidak bahagia ya dan tidak selesai dengan dirinya. Ada kemungkinan di imannya berantakan ya. Dia tidak merasa bahwa didik anak itu bagian dari keimanan. Oke. Yang kedua mungkin di bakat berantakan ya. Dia mungkin di kantor dia cuma jadi pesuruh ya, tidak berkembang bakatnya. Ini ayah-ayah yang tidak selesai begini biasanya di ruang keluarga dia apa ya, tidak produktif gitu ya. Gitu. Oke, jadi kalau kerja asal kerja dan seterusnya. Nah, ini dimensi ayah, kalau demikian maka ayah jadi nggak jelas profesinya. Saya pernah cerita ya, saya ketemu sopir taksi online, ternyata dokter hewan. Umurnya 35 tahun, anaknya 2. Ya, saya tanya, kenapa Pak, kok narik taksi online nggak jadi praktek dokter? Saya bilang, saya gimana aja praktek Pak Hari, katanya, pegang kucing aja jijik. Jadi dokter hewan pegang kucing jijik, umur 35, anak 2. Kebayang nggak? Umur segitu masih bingung siapa dirinya. Ya, apa yang mau jadi profesinya. Itu masalah tuh. Ya, tidak punya karya solutif, ya. Nggak punya karya solutif. Ini nanti ibaratnya orang nanti kalau punya giroh imannya bagus, bakatnya tumbuh, nanti dia di medan perang nggak bawa pedang gitu. Atau seperti Musa alaihissalam ya di pinggir Laut Merah, tongkatnya ketinggalan di rumah, itu masalah. Karena tongkat Musa ini kan simbol kompetensi Musa kan. Dan Musa di akhir hayatnya nggak disebut dengan Musa sang pengembala kambing atau sang peternak sukses, enggak. Musa sang nabi. Kenapa? Karena menggunakan kompetensinya, jadi sakilanya di sabila, di jalan Allah begitu. Gitu ya. Maka penting teman-teman sekalian untuk selalu merujuk ke spiritual ya, ke keimanan. Nah, ibu gimana? Ya, kalau bad work life tentu ibu ngalami demoralisasi kan. Gimana membangun moral? Ibu sendiri juga ngalami demoralisasi, ketidakjelasan dalam kehidupan. Tidak fokus menanamkan moral anak. Nah, efeknya apa? Di anak-anak sendiri, gitu ya. Nah, ini barangkali 2 contoh ini bisa memberikan gambaran kita kaitan-kaitan antara hayatun thayyibah, dimensi kehidupan yang baik, dengan peran ayah, peran ibu, dan efek pendidikan. Nah, mudah-mudahan pandemik ini ya, 4 kotak ini makin menguatkan kita untuk ayo kembali ke hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Sehingga peran ayah, peran ibu bisa kita aktualisasi dengan lebih baik. Efeknya kemana? Anak dan keturunan. Gitu ya. Anak dan keturunan gitu ya. Jadi orang tuh mau serius kalau ini urusan anak dan keturunan kan. Karena ini yang akan membawa kita terus sampai kapanpun. Kan nggak ada mantan anak gitu ya. Anak ini kebawa sampai akhirat. Dan ada sebuah hadis yang apa ya, saya nggak tahu sanadnya tapi banyak dikutip ya. Nanti anak dan istri itu bergantungan di kaki para ayah meminta pertanggungjawabannya. Gitu ya. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa membuat kita lebih terbuka gitu ya. Kaitan antara fitrah, masing-masing fitrah dengan dimensi kehidupan, dengan peran ayah, peran ibu, termasuk dengan efek mendidik di rumah. Ya, biar kita punya kesadaran bahwa ayo ya ini saatnya kita kembali kepada hayatun thayyibah, kehidupan sesuai dengan fitrah, agar nanti peran-peran kita teraktualisasi, nanti pendidikan di rumah jadi lebih lebih apa, lebih baik gitu ya, lebih karena ini saling terkait kan, sepakat nggak? Saling terkait. Anak-anak itu fitrahnya baik kok. Yang menyimpang kan siapa? Ayah ibunya. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi gitu kan. Jadi sebenarnya pendidikan itu, fitrah itu lebih kepada orang tua. Anak-anak itu sebenarnya sepanjang fitrah orang tua baik, ya, dia orang tua itu berusaha untuk hayatun thayyibah, maka fitrah anak-anak itu terjaga insya Allah.